terkait dengan kemudahannya diolah, ya, ditinjau dari kemudahannya diekstraksi dan recovery yang bisa diperoleh, pengolahan secara konvensional, ini cyanidasi ya, dapat diklasifikasikan biji itu menjadi biji free, free milling, dan refractory. Ada yang mengklasifikasikannya dua saja, free milling, refractory. Ya. Ada yang mengklasifikasikan refractory itu ada satu lagi, free milling, refractory, biji kompleks. Tapi ini oke lah, ini free milling, refractory ya. Biji free ini memang sudah sangat terbatas ya ketersediaannya, di mana emasnya sudah bebas dengan kadar yang tinggi itu sudah sangat jarang. Tentu kalau itu ditemukan akan cepat diambil ya. Biji free dan free milling ini ya, tipe pertama dan kedua itu relatif mudah diproses. Ya, tidak perlu proses-proses tambahan untuk meliberasi secara ekstrim ya, misalnya dengan ultrafine grinding itu. Jadi tidak perlu itu. Recovery-nya cukup tinggi, lebih dari 90%. Sementara itu tipe ketiga yaitu biji refractory adalah tipe biji yang sulit diolah ya dengan proses konvensional, dan kalau diolah secara langsung itu memberikan recovery yang rendah, kurang dari 90%, bahkan kurang dari 50% untuk biji yang bersifat refraktori kuat. Nah, biji-biji refraktori inilah yang masih menjadi tantangan bagi seorang metallurgis ya, bagaimana bisa diolah ya, bagaimana bisa diekstraksi dengan recovery yang tinggi. Dalam skala industri di Indonesia masih jarang ya yang mengolah biji refraktori ini, meskipun ada sudah mulai ya yang dengan menambahkan misalnya preoksidasi terlebih dahulu sebelum cyanidasi ya. Dan ketika cadangan yang mudah diolah ini sudah menipis, tentu harus beranjak ya kepada cadangan yang bersifat refraktori ini. Oke, itu tipe biji emas terkait kemudahannya diolah atau diekstraksi ya. Saya lanjutkan mengenai biji tipe free dan free milling ya. Nah, ini biji free ini biji di mana partikel emasnya sudah berupa butiran-butiran yang bebas ya. Jadi secara natural telah lepas dari ikatan dengan mineral-mineral pengotornya. Jadi umumnya adalah biji aluvial ya. Biji aluvial itu ya biji yang berada di dekat permukaan ya. Jadi tidak berupa biji primer yang berupa batu ya. Jadi ini berupa tanah-tanah seperti ini ya. Jadi memang dangkal ya, dan penambangannya ini secara tradisional ya disemprot sehingga nanti lepas ya tanah-tanah halus yang mengandung emas. Dapat diolah dengan konsentrasi gravitasi karena butiran-butirannya sudah lepas. Dapat diolah berdasarkan perbedaan berat jenis emas dengan mineral-mineral pengotornya. Di mana nanti emas, butiran emas yang sudah lepas itu yang lebih berat ya, densitasnya lebih tinggi, berat jenisnya lebih tinggi ya, akan tertahan di dalam sluice box-nya misalnya ini, di mana di dasarnya itu biasanya dipasang karpet ya, jadi tertahan di karpet tersebut. Atau dikombinasikan juga dengan shaking table ya, ketika produk konsentrat di sluice box ini masih kotor bercampur dengan yang lain, nanti diproses lagi dengan shaking table, the Gemini table ya, atau dengan centrifugal konsentrator misalnya Knelson atau Falcon ya, dan juga dengan panning atau pendulangan ya, seperti ini misalnya ya. Dan kalau kadarnya masih terlalu rendah untuk dapat dilebur ya bisa diproses lebih lanjut dengan cyanidasi ya. Saya tidak menyarankan amalgamasi meskipun itu praktek yang di lapangan begitu ya. Jadi bisa dengan cyanidasi lalu adsorpsi dengan karbon aktif ya, gitu. Tapi ketika kadarnya sudah tinggi, bisa saja dihasilkan juga produk yang sudah bisa dijual ya, dicetak menjadi bulian. Contohnya seperti ini, ya. Jadi ini contoh penambangannya untuk biji aluvial disemprot ya. Nanti selarinya ini dikumpulkan di satu kolam, terus dipompakan ke sluice box ini. Ya terus dipompakan ya, misalnya pagi jalan gitu. Nanti sore jam 5 dihentikan, dipanen ya,
nanti tertahan di karpet itu, dikumpulkan, dimasukkan ember, lalu disaring ya, terus diproses lebih lanjut. Gitu. Ya, ada di satu tempat yang dilakukan amalgamasi ya di Indonesia, nanti terbentuk amalgam yang nanti dibakar ya untuk melepaskan Hg-nya. Nah, ini untuk biji free ya. Lalu untuk biji free milling, free milling ini partikel emas dapat diliberasi dengan milling ya, sesuai dengan namanya, atau dengan peremukan dan penggerusan ya. Liberasinya pada tahap penggerusan. Di mana penggerusan ini umumnya ya alatnya ball mill, sack mill ya, dan mampu menghasilkan biji hingga berukuran P80 200 mes atau 80% lolos ayakan 200 mes atau berukuran 74 mikron ya. Nah, nanti ketika ingin digerus lebih halus lagi untuk meningkatkan recovery, bisa diinstalasi penggerus-penggerus yang bisa mampu menghasilkan ukuran yang lebih halus, misalnya vertimill ya, vertical mill atau stir mill ya, bisa sampai bahkan berukuran 10 mikron ya, untuk merecovery, meliberasi emas yang berukuran sangat halus ya. Biji free milling ini yang diolah umumnya ya mineral dominannya oksida ya, yang tidak dikategorikan refraktor ini, misalnya silika, oksida besi ya. Nah, nanti dengan penggerusan partikel emas itu dapat dibebaskan dari ikatannya dengan mineral-mineral pengotor tersebut. Rute proses pengolahan untuk biji free milling secara umum ya itu adalah peremukan, penggerusan, leaching, recovery. Ya, ini secara umum. Tapi kalau jalurnya adalah heap leach, pelindian tumpukan ya, proses millingnya ini tidak ada ya, tidak ada penggerusan. Mungkin setelah crushing ada aglomerasi, baru heap leaching, recovery ya. Untuk biji free milling ini ya tidak perlu proses pre-treatment sebelum cyanidasi. Misalnya proses roasting, pemanggangan ya, untuk melepaskan butiran emas dari mineral pirit misalnya, dengan mengoksidasi sulfurnya menjadi gas SO2, atau dengan oksidasi secara kimia atau secara bio ya, atau biooksidasi. Itu biji free milling. Ini ilustrasi biji free dan free milling ya. Yang di atas ini adalah free ya. Partikel-partikel emasnya sudah bebas ini di alam ya. Jadi dengan dulang atau panning bisa di recovery emasnya. Nah, contoh yang lainnya ini yang di bawah ini. Ya, nah kalau seperti ini kan bahkan dengan hand sorting bisa ya, gitu. Dengan pinset misalnya. Nah, yang gambar di kanan atas ini contoh biji free milling ya, di mana ini emas yang diberi notasi E ini berada dalam matriks yang coklat muda ya, itu kuarsa ya, K itu. Jadi nanti ketika dilakukan penggerusan dia akan lepas ya butiran emasnya secara fisik ya. Jadi ini free gold dengan ukuran partikel lebih dari 150 mikron itu visible ya by naked eye, itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Ya, seringkali dibantu dengan loop misalnya ya. Kalau lebih halus dengan kaca pembesar terlihat ya butiran emasnya. Nanti kalau masih banyak pengotornya bisa didulang lagi lebih lanjut ya. Kalau diperlukan ya konsentrat tersebut diproses lebih lanjut dengan proses kimia. Nah, ini contohnya ya biji aluvial ya, dapat diproses dengan konsentrasi gravitasi.